Halo teman-teman. Eh, Kenalkan, saya Syarif. Jadi hari ini saya mau coba bikin video tutorial untuk membuat chatting, program chatting dengan menggunakan Python. Kenapa Python? Karena saya senang Python kebetulan. Lagi belajar juga sih. Oke, pertama kita harus pastiin dulu kalau kita punya Python di laptop kita. Caranya ketik cmd, habis ketik cmd tulis Python. Nah, kalau misalnya munculnya kayak gini, ini Python 2.78, artinya versi Python 2.78, artinya Pythonnya udah ada. Terus kita keluar dulu dari sini. Caranya ini Ctrl.Z, Ctrl tambah Z, ntar bakal muncul tulisan kayak gini, habis itu enter. Kita keluar dari Python. Oke, udah dipastiin bahwa program Pythonnya ada. Sekarang kita buat programnya. Pertama buka text editornya. Saya editornya pakai Sublime Text, bisa apapun sih, bisa Notepad, bisa Notepad plus plus juga bisa, terserah sukanya pakai apa. Cuman saya recommended banget pakai Sublime Text sih. Untuk bikin program chatting kita harus bikin dua program. Pertama program server dan kedua program klien. Kita bikin dulu program servernya. Jadi ini kita bikin dulu, habis itu kita save di ide aja deh. Nama filenya server.py. Server.py. Nah, ini program untuk server. Nah, untuk server, bukan untuk server, untuk kedua-duanya, untuk bikin program chatting ini kita akan menggunakan modul dari Python yang namanya socket. Socket ini apa? Socket ini sebenarnya modul yang digunakan untuk membuat program komunikasi antar dua buah laptop misalnya, atau apapun untuk komunikasi TCP, baik TCP/IP maupun UDP. Habis kita import, kita pastiin dulu modul socket ini ada nggak di laptop kita. Kembali buka cmd, kita tes dulu programnya. Tadi saya save di D kan ya, kita pindah dulu ke drive D. Habis itu lihat programnya udah ada belum. Server, nah ini udah ada nih, server.py, artinya programnya udah ada. Habis itu kita jalanin program servernya. Nah, ini ada trik juga. Jadi kalau misalnya udah tulis serve, langsung pencet tab aja, langsung auto complete gitu. Oke, nggak ada tulisan apapun, artinya programnya nggak error, berarti import socketnya udah berhasil. Nah, setelah kita import socket, kita buat socket nih, namanya saya kasih nama listener socket. Listener socket sama dengan socket dan oke. Ini baris ini berarti kita bikin sebuah socket yang namanya listener socket, itu aja sih sebenarnya. Habis itu kita buat variabel yang namanya server IP. Ini server IP 0.0.0.1 dan 0 ding. Habis itu port, server port sama dengan 2222. Maksudnya server IP dan server IP ini adalah IP yang bakal dibind ke socket kita. Nah, kenapa 0000? Itu artinya nanti server kita bisa menerima klien yang berasal dari device apapun, nggak terbatas. Yang penting dia bisa connect ke PC kita, atau misalnya lewat wifi atau apapun. Nanti buat demo ini kita bakal jalanin klien sama servernya di satu laptop yang sama. Habis itu setelah kita buat IP dan portnya, kita bind listener socket kita ke IP dan port itu. Jadi bind ke dalam kurungnya 2 kali. Sini server IP sama server port. Setelah kita bind, artinya si listener socket kita ini udah ngakses port 222 dan menerima koneksi dari klien dengan IP berapapun. Habis
kita mulai bikin supaya si listener socket kita ini menunggu klien. Tinggal tulis kode programnya, jadi listener socket .listen. Nah, sambil itu kita buat looping untuk koneksinya. Nah, si klien, si server bakal menunggu sampai ada klien yang connect ke dia. Nah, untuk membuat supaya bisa begitu, kita buat socket lagi, namanya handler socket, dan terus ada DR sama dengan listener socket .asset. Artinya si listener socket tadi ini menerima koneksi, dan koneksinya itu dioper ke handler socket. Handler socket ini ada DR, artinya nanti address dari klien dari server kita. Nah, kita print sebuah klien baru terkoneksi dengan address dengan alamat di bahasa Indonesia aja semua, koma ADDR. Jadi kita ngeprint address dari klien kita nih. Nah, habis kita cek dulu deh, ini udah bisa jalan apa belum. Ini sampai di sini kita baru bikin supaya servernya bisa menerima koneksi dari klien dan ngeprint alamat dari kliennya. Habis itu kita bikin program kliennya. Program untuk klien. Save. Bisa diubah nggak sih warnanya? Sama import socket juga. Habis itu bikin ini langsung handler socket aja, socket dan socket. Nah, terus IP, server IP sama dengan, nah ini server IP-nya karena nanti program ini bakal, program server dan klien ini bakal jalan di laptop yang sama, jadi kita masukinnya 127.0.0.1. Server portnya harus sama dengan server port yang ada di program server. Balik lagi ke klien. Nah, setelah kita punya IP dan server port dari server kita buat supaya handler socket ini connect ke server kita. Server IP, server port. Oke, itu habis connect, kita buat lagi. Kalau sudah connect, kita print connected to server. Oke, connected to server. Itu kita buat while untuk buat lebih. Nah. Jangan deh, nggak usah dulu. Kita tes dulu ya, dia udah bisa connect apa enggak. Jadi buka dua buah CMD, taruh di sini, terus CMD yang satunya taruh di sini. Nah, ini yang ini kita pindahin ke D juga. Habis itu kita jalanin server duluan, Python server.p. Dia udah nunggu tuh sini, Python client.p, enter. Nah, nih dia bilang connected to server. Sini tulisannya sebuah klien baru terkoneksi dengan alamat. Nah, ini maksudnya bahwa program klien ini itu IP address-nya ini IP address lokal. Soalnya tadi kan dua aplikasi ini jalan di komputer yang sama, makanya IP-nya pakainya IP address lokal, dan ini port yang digunakan oleh si klien. Ini harusnya bahasa Indonesia juga nih. Oke, kita udah bisa mastiin bahwa server dan klien kita connect. Koneksi ke server. Kita buat program chattingnya. Nah, kita buat di sini. Nah,
Nah, enaknya Sublime ini dia sering autocomplete, bukan sering sih, banyak autocomplete-nya gitu. Jadi misalnya tadi ini kan while, jadi baru tulis WH doang dia udah muncul while loop lagi pilihannya. Itu langsung enter aja, dia udah nyiapin titik duanya mah pasnya while true. Nah, kita buat supaya servernya ngirim pesan duluan ke klien. Nah, buat ngirim pesannya kita buat variabel message itu dari input keyboard, masukkan pesan Anda. Nah, ini artinya kita bakal ngetik di CMD command prompt pesan yang bakal kita kirim. Nah, habis itu kita udah dapat pesannya, kita kirim. Cara kirimnya adalah dengan menggunakan handler socket tadi ini, kita send message. Nah, setelah nerima, kita kan mau nerima juga nih pesan dari klien. Kita buat lagi message sama dengan handler socket dot receive 1024. Nah, 1024 ini maksudnya adalah panjang karakter, jumlah karakter yang bisa diterima untuk sekali penerimaan. Jadi, kalau misalnya saya tulis 1024, artinya ada 1024 karakter yang bisa diterima. Habis itu, habis kita terima, kita print message-nya. Pesan dari klien. Message. Oke, ini program servernya udah siap. Sekarang kita siapin kliennya. Udah terkoneksi ke server. Kita buat juga while true. Nah, kan tadi pertama si server yang ngirim kan. Jadi kita masukkan message, terus dia ngirim, terus habis itu dia nunggu untuk menerima, habis itu di print. Nah, di klien kebalikannya. Jadi di sini kita terima dulu message sama dengan handler socket receive 24. Habis itu tulis print pesan dari server 2, message. Nah, setelah kita nerima, kita ngirim balik message sama dengan raw input, masukkan pesan Anda. Oke, habis itu kita kirim pesannya. Jadi handler socket dan send 1024 bukan 1024 message. Oke, harusnya sih udah siap. Coba jalanin ya. Tambahin lagi deh ini. Sini print server siap menerima klien. Ini program servernya, program klien. Kita coba jalanin. Ini tutup dulu ya. Jadi lagi server siap menerima klien. Habis itu ini Python client.py. Oke, terkoneksi ke server. Ini juga sebuah klien baru terkoneksi dengan alamat sekian. Habis itu kita masukin pesan yang bakal kita kirim ke klien. Halo klien, apa kabar? Nah, di klien muncul pesan dari server, halo klien, apa kabar? Nah, kita kirim balik, kabar baik, alhamdulillah. Nah, server gimana? Manja banget pesannya. Nah, ini pesan dari klien muncul, kabar baik, alhamdulillah. Server gimana? Servernya ngebalas lagi, saya juga baik kok. Nah, muncul lagi pesan dari server di klien. Oke, sekian dulu mungkin saya summary lagi programnya. Silahkan dilihat baik-baik. Ini program untuk server, ini program untuk klien. Oke, assalamualaikum.